Video ini buat kamu yang pengen cepat tembus 4.000 jam tayang ataupun buat teman-teman yang pengen cepat bisa dapat tembus 1.000 subscriber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama Nita Branded, channel edukasi dan tutorial. Nah, siapa nih yang sampai saat ini belum bisa mencapai 4.000 jam tayang ataupun belum bisa tembus 1.000 subscriber. Jadi di video kali ini aku akan kasih tipsnya bagaimana caranya agar video kalian itu bisa cepat berkembang, bisa cepat dimonet. Video ini juga bisa ditonton oleh teman-teman yang saat ini viewsnya sedang menurun. Jadi saksikan terus video ini sampai selesai supaya kalian tidak gagal paham dan langkah-langkahnya itu tepat semua. Oke? Nah, pada umumnya teman-teman, orang-orang atau kreator yang menerapkan tips ini itu hanya butuh 1-3 bulan channel itu udah bisa berkembang teman-teman, udah bisa dimonet. Jadi teman-teman, kalau sampai saat ini channel kalian itu belum mengalami perkembangan atau bahkan tidak bertambah sama sekali, tidak menunjukkan perkembangan sama sekali, teman-teman bisa terapkan metode ini di video kalian, di channel kalian, dan aku harap teman-teman kalian itu jangan melakukan hal-hal yang dilarang oleh si YouTube-nya. Terus aja fokuskan channel kalian itu ke target penonton alami. Gak usah gak usah yang namanya saling kunjung dulu teman-teman. Karena kalau yang seperti itu justru itu membuat channel kalian lambat karena kalian hanya terfokus ke monetisasinya. Kalian tidak terfokus pada apa yang diinginkan oleh penonton kalian. Kayak gitu. Jadi aku harap kalian simak baik-baik video kali ini dan kalian langsung praktekkan teman-teman. Kebanyakan dari kalian tuh hanya suka menonton tapi tidak mempraktekkan, tidak ada action. Oke, yang pertama kalian harus melakukan yang namanya riset teman-teman. Mencari atau melakukan riset. Nah, di sini teman-teman kalian bisa masuk di studio YouTube-nya kayak gini. Oke, di situ ada riset. Kenapa aku merekomendasikan fitur ini? Karena semua video-video di YouTube itu datanya ada di YouTube teman-teman yang memiliki si YouTube sendiri. Jadi kita bisa mencari tahu performa video tersebut dari fitur riset ini. Yang pertama, kalau kalian ingin melakukan riset, itu harus ke channel-channel besar dulu teman-teman. Silahkan nanti kalian cari 5-6 channel yang besar tentunya, yang udah banyak subscribernya dan yang masih aktif di YouTube tentunya. Silahkan kalian melakukan riset di channel-channel tersebut. Nah, kenapa harus melakukan riset? Yang pertama, karena channel-channel besar ini udah menjadi trending teman-teman. Misalnya channelnya tentang review skincare. Kebanyakan channel-channel besar ketika mereview skincare tertentu, channel-channel yang lain juga tuh pasti ngikut. Kenapa? Karena mereka yang channel-channelnya udah besar itu udah banyak subscribernya, udah banyak followernya, sehingga pasti diikuti oleh subscribernya mereka. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus meriset ke channel-channel besar? Karena kebanyakan channel-channel besar ini ketika membuat video, mereka memposisikan diri mereka itu sebagai penonton. Jadi mereka ini udah tahu apa maunya penonton. Sehingga untuk kita yang masih baru, yang masih awam, khususnya buat teman-teman yang saat ini viewsnya sedang menurun, kalian bisa tahu apa saja yang diinginkan oleh penonton melalui channel-channel besar tersebut, tentunya yang harus setema dengan channel kalian. Jadi kalau saran aku yang pertama itu harus sering-sering melakukan riset teman-teman, supaya kita tahu peluang kita di pasar itu seperti apa. Yang kedua adalah rajin upload teman-teman. Jadi kalau kalian pengen banget jam tayang kalian itu bisa cepat mencapai 4.000 jam tayang, maka kalian juga memang harus rajin upload teman-teman. Minimalnya kalian punya penonton setia itu 10 orang. Kalian bisa upload misalnya tiap hari, satu orang itu bisa menonton sampai 2 menitan aja atau 4 menitan aja. Nah, dikali 10 orang kan kalian udah bisa dapat 20-40 menit. Nah, gimana kalau misalnya penonton kalian lebih dari itu? Tentunya jam tayang kalian juga akan lebih banyak, teman-teman. Nah, saran aku kalau misalnya kalian memang benar-benar sibuk, kalian bisa eksekusi videonya itu di hari Sabtu dan hari Minggu. Manfaatkan hari-hari tersebut untuk kalian produksi videonya, teman-teman. Kalau kalian benar-benar pengen banget jam tayang kalian itu bisa cepat mencapai 4.000 jam tayang. Jadi kalian harus rajin-rajin upload juga teman-teman. Kalau misalnya kalian sibuk banget, kayak aku nih kan sibuk banget, aku fokusnya uploadnya hanya di hari Minggu. Tapi teman-teman, aku itu konsisten
upload di hari Minggu terus. Nggak boleh yang namanya hari ini, minggu ini hari Minggu, minggu depan hari Senin, minggu depannya hari Kamis, nggak boleh kayak gitu. Jadi harus kalian konsistenkan juga waktu uploadnya. Dan kalian bisa cek di video-video aku selalu memproduksi video itu yang durasinya panjang. Sehingga walaupun hanya mengupload seminggu sekali, aku cukup bisa cepat mencapai 4.000 jam tayang. Tapi kalau untuk aku pada waktu teman-teman tidak terlalu mengejar 4.000 jam tayang, yang penting bisa upload aja. Nah, buat teman-teman yang kepengen banget bisa cepat mencapai 4.000 jam tayang, kalian harus rajin upload. Misalnya nggak bisa memproduksi video panjang, nggak apa-apa lah kalian bisa memproduksi video minimal 6 menit sampai 7 menit ke atas teman-teman. Kayak tadi yang aku bilang, minimal ditonton 2 menit aja oleh 10 penonton kalian yang udah setia banget di channel kalian, itu kan lumayan, apalagi kalau udah lebih penontonnya. Kayak gitu. Jadi, saran aku yang kedua adalah kalian harus rajin upload minimal 1 atau 2 video per hari. Nah, kemudian yang ketiga di sini kita bisa memanfaatkan fitur playlist teman-teman. Nah, manfaat dari fitur ini kita bisa mengarahkan penonton kita untuk menonton video-video kita yang lain. Tapi saran aku ketika kalian membuat playlist itu dalam satu playlist harus setema teman-teman. Jadi berepisode. Misalnya kalian buat video pertama itu review skincare untuk kulit yang flek hitam misalnya. Nah, di dalam satu playlist itu kalian bisa buat lagi video yang lainnya. Misalnya penyebab kulit sering terkena flek, atau tips-tips agar kulit bisa menjadi sehat, atau review bahan-bahan aktif yang bisa menghilangkan flek di kulit. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi playlist ini juga itu sangat bermanfaat. Manfaatnya teman-teman itu ketika video kita telah selesai, itu si YouTube akan langsung memunculkan video berikutnya. Jadi membuat penonton itu bisa menonton video-video kita berikutnya, tidak diselingin dengan video orang lain, melainkan video kita akan direkomendasikan terus oleh si YouTube. Sehingga kalau misalnya penonton kita ketika diarahkan untuk menonton video kita yang lain, tentunya ini akan menambah jam tayang kita teman-teman. Jadi buat teman-teman yang viewsnya juga masih menurun sampai saat ini, kalian bisa menggunakan tips ini, manfaatkan fitur playlist ya. Jadi kalau mau buat fiturnya, kalau mau buat playlistnya itu harus satu tema. Di antara semua video itu harus tema teman-teman. Jadi seperti berepisode kayak gitu. Kemudian yang keempat itu teman-teman, ini masalah durasi. Kemarin-kemarin aku sering menyarankan ke teman-teman untuk membuat durasi video panjang. Nah, untuk durasi ini agar video teman-teman itu bisa disimak lebih lama oleh penonton kalian, aku sarankan teman-teman kalian belajarlah ilmu storytelling. Karena membuat video panjang tapi hanya banyak basa-basinya aja nggak berfungsi teman-teman, nggak ada gunanya. Yang ada itu hanya merusak retensi video kalian. Karena hanya ditonton 1-2 detik udah di skip. Manfaat kalau kalian belajar bagaimana caranya ilmu storytelling, di ilmu storytelling ini teman-teman kalian akan diajarkan bagaimana caranya menggiring penonton itu agar bisa menyimak video kalian dari awal sampai selesai. Jadi teman-teman kebanyakan kalian itu payahnya di sini, nggak bisa membuat storytelling yang menarik. Supaya video kalian itu walaupun durasinya panjang, tapi bisa ditonton sampai selesai, kalian aku sarankan banyak-banyaklah belajar tentang ilmu storytelling. Nah, untuk durasi juga teman-teman, aku tidak menyarankan kalian itu membuat video 5 menit ke bawah. Kenapa kayak gitu? Karena kembali lagi, si YouTube ini tuh bisnis teman-teman. Mereka tidak akan mau pada video-video pendek. Kenapa? Karena mereka tidak bisa memasangkan iklan-iklan mereka. Silakan teman-teman lihat, teman-teman bisa nilai sendiri untuk yang video-video pendek, apalagi yang masih memulai itu sangat amat sedikit rekomendasinya. Kenapa? Ya memang akan dicuekin oleh si YouTube-nya. Kalau mau buat video pendek, saran aku teman-teman, mulailah dari 6 sampai 7 menit ke atas. Itu sudah minimal durasi yang cukup untuk bisa kalian dapat rekomendasi dari YouTube. Untuk yang teman-teman yang pengen belajar atau ingin mengeksekusi video panjang, saran aku banyak-banyak belajar dulu tentang ilmu storytelling. Supaya kalian tahu bagaimana caranya menggiring penonton itu untuk menyimak video kita sampai selesai. Oke, jadi yang keempat ini adalah durasi tonton. Nah, kemudian yang kelima sekaligus yang terakhir, teman-teman kalian bisa buat video part berikutnya. Teman-teman bisa lihat di sini di sebelah kiri. Nah, ini adalah real time dari video-video aku.
Di sini teman-teman bisa lihat, ini adalah video yang aku buat dari beberapa bulan yang lalu. Tapi sampai sekarang performanya itu masih di atas. Nah, teman-teman kalau ada yang seperti ini, kalian bisa buat lagi video part berikutnya. Itu berarti penonton-penonton di channel kita masih menyukai topik video atau tema video yang seperti itu. Kalian silahkan buat lagi part berikutnya, tapi masih membahas topik yang sama. Hanya saja jangan sama persis teman-teman, silahkan kalian kembangkan lagi topik yang ada di video tersebut. Kayak gitu, sehingga kalau seperti ini teman-teman, kita bisa tahu, oke, topik seperti ini masih disukai oleh penonton kita. Oke, aku akan buat setelah itu. Kalau sudah kalian buat, kalian lihat bagaimana performa dari video tersebut. Apakah sama kepuasan penontonnya atau tidak. Untuk video-video yang kalian lihat di bawahnya tuh, itu adalah video-video yang beberapa hari aku upload. Dan kalau video yang beberapa hari yang baru kita upload berada di atas, itu biasa-biasa saja teman-teman. Karena memang masih direkomendasikan oleh YouTube-nya. Tapi untuk video-video yang sudah lama, namun real time-nya masih berada di posisi di atas atau berada di minimal di 3 sampai 4 itu teman-teman bisa buat lagi video part berikutnya, karena topik itu masih disukai banget oleh penonton-penonton di channel kita. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalian juga harus rajin-rajin buka studio YouTube kalian, bukan hanya sekedar melihat subscriber dan jam tayang ya teman-teman. Kalian bisa banyak banget mendapatkan informasi dari sana. Itu adalah data-data channel kita yang disediakan oleh YouTube untuk kita pelajari agar bisa mengembangkan channel-channel kita teman-teman. Oke, ya kayak gitu aja dulu video teman-teman. Semoga ini bisa membantu teman-teman channel yang saat ini masih belum berkembang. Apalagi yang teman-teman saat ini viewsnya belum bertambah, kalian bisa menggunakan tips-tips ini teman-teman. Karena aku juga sering menggunakan tips-tips ini di channel ini. Oke teman-teman, segitu aja dulu. Jangan lupa like video ini, share juga sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian agar semakin banyak orang yang terbantu dengan video ini. Dan buat teman-teman yang belum berteman dengan Nita Branded, langsung aja klik tombol subscribe-nya, nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dari video-video terbaru aku. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.